Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Saya Brigita Manohara yang menemani Anda. Ketika pandemi ini sampai saat ini masih belum jelas kapan berakhir. Sekalipun vaksin sudah kita datangkan, tetapi kita masih belum tahu kapan kemudian kita akan mulai divaksin. Kekhawatiran selanjutnya selain dari faktor ekonomi yang kemudian sangat terdampak akibat pandemi, berikutnya adalah berkaitan tentang ketahanan pangan. Tentu kita ingin tahu berapa banyak kemudian stok beras saat ini, karena beberapa negara yang selama ini merupakan daerah yang mensupport kebutuhan beras kita menutup keran ekspornya ke Indonesia. Tentu ini menjadi kekhawatiran tersendiri, apakah beras yang kita butuhkan termasuk kebutuhan pangan lainnya mampu mencukupi kebutuhan 260 juta lebih penduduk Indonesia. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema berkaitan tentang pandemi, krisis pangan mengancam. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan juga 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Pak Menteri, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru juga. Terima kasih Pak Menteri, dan tentunya tetap sehat ya Pak. Sehatlah, amin. Berikutnya ada anggota Komisi 4 DPR RI, masih wakil pimpinan ya, Kang Deddy. Ya, wakil ketua. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih terus ya, mendampingi para petani. Assalamualaikum, sampurasun masih. Berikutnya ada Wakil Dirut Perum Bulog Pak Gatot Triargo. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya terus mengawal seperti apa kemudian stok ketahanan kebutuhan masyarakat khususnya dalam upaya untuk bansos dan lain-lain ya Pak. Ya, betul. Dan kita juga sudah terhubung melalui video conference dengan Pak Bustanul Arifin yang merupakan ekonom pertanian. Prof, selamat malam. Selamat malam Pak Manu, selamat malam. Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, ada surplus produksi jika dibandingkan dengan tahun 2019 di saat pandemi ini, yang tentunya kita surprise begitu ya, karena kenaikannya mencapai 314.000 ton dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, kalau catatan dari Kementerian Pertanian sampai saat ini mengenai produksi beras terutama di negeri ini kondisinya seperti apa Pak Menteri? Ya. Senantiasa Bapak Presiden memang mewanti-wanti Kementerian Pertanian dan menteri lain dalam kabinet bahwa masalah pangan adalah masalah strategis dan utama untuk betul-betul menjadi prioritas dari negara, mempersiapkan ketersediaan pangan untuk 273 juta orang. Pandemi ini tidak hanya solusinya berkait dengan kesehatan, tapi security food menjadi penting. Oleh karena itu, sebelum pandemi pun kami sudah bergerak. Ada 2 strategi, musim tanam 1 yang dimulai tentu 2019, itu tepatnya pada Oktober sampai Maret, dan musim tanam 1 itu sampai dengan Juni, kita overstock ada 7 juta ton Justru beras. malah kita overstock ya Pak? Iya. Karena sebelumnya masih ada carry over di Bulog dan di berbagai tempat yang cukup tersedia. Dan kemudian kita menghasilkan, ya katakanlah overstock 7 ton, Juni itu. Kemudian kami melakukan pertanaman dari Juni sampai Desember, musim tanam 2, juga menghasilkan cukup besar. Karena ternyata kurang lebih ada 18 juta ton di situ. Sehingga total 2020 ini kita bisa menghasilkan, karena lagi 2 hari selesai 2020, kita punya overstock di atas 6 sampai 7 juta ton. Overstock 6-7 juta ton ini data BPS bahkan lebih tinggi. Ya, kita ambil yang terendah. Oleh karena itu 2020 selama pandemik, khusus untuk beras, ketersediaan itu sangat cukup, terkendali. Tetapi tidak itu aja. Ada 11 komoditi sebenarnya yang memang menjadi hal-hal yang diwanti-wanti Bapak Presiden. Yang harus terjaga, ada beras, ada jagung, ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai besar, cabai rawit, daging sapi kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng. Dan semua ini sangat terkendali dengan baik. 2020 memasuki 2021. Sekarang kita bicara 2021 karena tentu makan ini kan tidak pernah berhenti nih. Oleh karena itu pertanaman untuk musim tanam 2021 kami sudah lakukan lagi. Mulai dari Oktober ke Maret.
Dan rencananya itu kita intervensi, Kang Deddy, teman-teman dari Bulog, kita akan intervensi masuk sampai kurang lebih antara 7-8 juta hektar. 7-8 juta hektar itu akan menghasilkan di sekitar kembali 18 juta ton. Jadi carry over yang 7 juta ditambah dengan 18 juta, kemudian kita akan makan sampai Agustus itu kira-kira masih kurang lebih 15 juta carry over kita untuk masuk ke Desember 2021 menuju 2002. Kita tinggal masuk ke musim tanam 2 lagi. Musim tanam itu kurang lebih juga ada sekitar 14-15 juta ton. Maka ini tentu mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai rencana, cukup aman. Kita selalu bersoal dengan masalah cuaca, masalah hama, masalah bencana alam. Itu tantangan tersendiri di pertanian. Dan itu makanya kita bicara lapangan dengan kerjasama dengan BMKG, kemudian warning WHO dan lain-lain, kita ngejar air, kita melakukan in-out kalau terjadi banjir, dan itu kurang lebih tidak pernah lebih dari 4% selama 30 tahun. Kalau ada seperti itu, kecuali ekstrim banget, kita nggak tahu lah besok. Tetapi kita udah lakukan antisipasi ini. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan, sehingga bukan hanya beras, 11 komoditi yang ada itu bisa kita jaga. Tetapi dari 11 komoditi itu ada 3 yang memang bersubstitusi impor. Antara lain bawang putih. Karena itu bawang putih dari daerah subtropis. Dan itu juga sekarang ini kita kembangkan melalui pendekatan food estate yang ada. Memang masih butuh waktu, tetapi minimal kita sudah mengurangi. Tetapi kenyataannya 2020 ini importasi kita turun di bawah 10,2%. Ini data BPS, bukan data kita. Dan ekspor kita naik bahkan 12,2%. Nah, inilah kondisi-kondisi yang ada, dan alhamdulillah saya terima kasih, kira-kira kita harus terima kasih Bapak Presiden, kita semua, bahwa kan ini udah selesai 2020 dan kita Bulog nggak impor kan? Kita nggak impor. Ini juga tandanya bahwa memang kepedulian Bapak Presiden dan negara terhadap resonansi yang harus diusahakan bagi pertanian itu kita cukup lakukan dengan cukup baik pengawalannya. Cuma memang pertanian ini tentu dari Sabang sampai Merauke luasnya 80 juta, orang yang bertani di atas 38 juta sampai 40 juta, itu tentu dinamikanya adalah dinamika di satu tempat berbeda dengan dinamika lain, tetapi secara umum semua berjalan dalam kendali yang cukup. Secara umum semuanya berjalan dalam kendali, tetapi seperti apa kemudian antisipasi apabila ada gagal panen, mengingat kondisi cuaca yang saat ini sudah kita tidak dapat memprediksi lebih jauh lagi, dan seperti apa kemudian kesiapan Bulog termasuk juga pengawasan dari DPR dan catatan dari ekonom pangan. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah di Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan diskusi kita, saya ke Pak Wadiru terlebih dahulu. Pak, kalau Bulog cadangan stoknya beras sampai saat ini masih aman Pak? Masih aman, jadi per hari ini kita punya stok 1 juta lebih, 8.000 ton. Jadi sesuai dengan hasil rakotas 1 sampai 1,5, maka kita masih memenuhi kriteria itu. Persiapannya tadi kan Pak Menteri sampaikan kita akan panen nih Pak di bulan Maret ya. Ya. Persiapan Bulog supaya beras yang kemudian dipanen oleh petani ini dapat terserap, ini seperti apa dong Pak? Jadi memang panen tahun depan bulan Maret, tahun ini kan mundur di April ya. Jadi tetap kita akan antisipasi untuk off-take. Terutama kita gabah. Jadi kita utama gabah karena kita masih punya beras yang ada. Jadi kemarin kita ngeluarin yang 450.000 ton untuk bansos beras dan sudah tersebar seluruh Indonesia. Nah, kita harapkan kita semuanya akan sebagian besar lah kita akan menyerap gabah. Karena baru keluar 450.000 ton, tapi gudangnya masih cukup kan Pak untuk bisa menampung beras? Karena khawatirnya nanti kita punya 3,6 juta ton untuk semua gudang kita di seluruh Indonesia. Kita 365 titik dan kita baru ada sekarang 1 juta. Jadi kita berfluktuasi. Jadi stok kita tidak hanya 1, kadang 1,5 sampai 1,8 turun lagi ke 1 juta. Semacam itu. Jadi kita targetnya serapan tahun depan berapa Pak berarti? Tahun ini kita menyerap 1,2 juta ton. Jadi ke depan mungkin bisa sama atau di atas itu tergantung daripada market. Hasil produksinya ya. Ya, kita harapkan bisa lebih banyak kita serap. Cuman kemarin kok hanya 450.000 ton ya Pak yang untuk serapan bansos Pak? Ya, memang kecil serapannya, permintaannya? Permintaannya
Ya, sampai Oktober kemarin kita 450.000. Anggarannya pemerintah kan. Jadi memang serapannya seperti itu. Ya, Kang Deddy. Kita siap 900.000 sebenarnya kita. Kang Deddy, ini ada surplus dan kemudian nanti kita akan berharap panennya ini bisa aman semua dan paling tidak terserap juga oleh Bulog dengan baik sehingga rantai pasokannya ini bisa rapi dan baik sesuai harapan. Tapi kalau di lapangan apa memang begitu? Catatannya seperti yang apa? pertama bahwa keberhasilan ini yang menjadi faktor utama adalah keikhlasan para petani. Petani di Indonesia itu memiliki keikhlasan yang luar biasa. Dia ikhlas menerima harga gabah selalu rendah. Dia ikhlas menerima hidup tanpa asuransi. Dia ikhlas setiap hari terbakar oleh matahari. Dia ikhlas setiap hari makannya sama ikan asin. Dia ikhlas badannya berlumuran dengan lumpur. Dia ikhlas juga pupuknya sulit dicari. Nah, Jadi paket komplit keikhlasannya. Karena keikhlasan ini dia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Jiwa nasionalisme yang jarang diucapkan dan tidak pernah diucapkan, tetapi dilahirkan dalam perilaku. Karena dilahirkan pada perilaku, maka negeri ini akan senantiasa terjaga manakala banyak orang ikhlas. Nah, di antara negeri ini yang paling ikhlas para petani. Di saat pandemi, di mana yang lain perusahaan merengek terhadap pemerintah minta fasilitas, pegawai negeri minta banyak libur, guru-guru tinggal di rumah, nggak ngajar di sekolah lewat daring. PNS sudah naik. Nah, kemudian anggota DPR juga mungkin banyak di rumah juga, jarang rapat-rapat di DPR. Tetapi para petani kan dia tidak libur. Dia tetap bekerja dalam setiap hari. Tidak ada cuti tahunan, tidak ada cuti bulanan, tidak ada cuti mingguan. Sehingga kekuatan inilah yang menopang negeri ini. Karena kekuatan ini yang menopang negeri ini, maka sudah selayaknya pada surplus ini kita berikan apresiasi pada para petani kita. Nah, apresiasi ini harus terus didorong dengan seluruh kebutuhannya. Mari kita berikan yang terbaik bagi mereka. Tidak lagi mengalami problem seperti beberapa bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita masih sulit dapat pupuk gitu loh. Nah, ini yang terjadi di lapangan sehingga harus segera cepat diperbaiki. Karena apa? Karena kita harus membayar dengan baik seluruh prestasi yang diberikan, yang memberikan kebaikan buat Pak Menteri, memberikan kebaikan buat Pak Dirut, dan memberikan kebaikan pada semua. Jadi ya petani berhasil menjaga surplus beras Indonesia di tengah pandemi karena keikhlasan yang tiada tara. Tapi kalau dari catatan petani yang sampai saat ini ada banyak kesulitan yang dihadapi, yang paling dalam jangka waktu dekat ini harus penuhi kebutuhannya supaya nanti di Maret ini benar-benar bisa panen dengan baik apa? Yang pertama sekarang lagi musim pupuk. Nah, pupuk ini saya sampaikan Pak Menteri, itu pupuk subsidi agak sulit ditemuin. Nah, ini harus segera dibenahi. Problem kemarin misalnya problem persoalan kartu tani. Kita bisa memahami bahwa para petani kita, mohon maaf, kan pendidikannya rata-rata SMP dan SD bahkan tidak tamat. Teknologi digital mereka belum begitu memahami. Sehingga dia lebih senang aspek-aspek yang bersifat manual. Untuk itu kebijakannya adalah dua hal. Kartu tani tetap berjalan, tetapi yang tidak kartu tani pun tetap harus dilaksanakan. Karena mengenai persoalan data dan sejenisnya, ingat loh, data pertanahan kita ini yang paling valid sangat memahami adalah desa, RT, RW. Pendekatan manual kultural itulah yang akan bisa menyelesaikan masalah pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daya dukung terhadap harga gabah. Oke. Modal mereka untuk menanam itu adalah menjual gabah. Kalau harga gabahnya rendah, plus pupuknya juga harus beli pupuk non subsidi, maka mereka itu pada tahun ini harus bekerja ekstra kelas, keikhlasannya ditambah lagi. Yaitu meningkatnya biaya produksi pertanian dan belum tentu juga melahirkan benefit. Kenapa dunia pertanian surplus? Karena petani tidak pernah berhitung benefit. Dia hanya dilakukan adalah menjalankan rutinitas yang bersifat turun-temurun, tujuan hidupnya cuma satu hal, keberkahan dalam hidup, tersedianya beras dan anak-anak bisa sekolah. Maka inilah yang saya sampaikan, perlu perhatian khusus. Anak-anak sekolah petani harus mendapat prioritas. Jadi orang-orang yang ikhlas di negeri ini harus menjadi kelas 1 di negeri ini. Nanti kita tanya sama Pak Menteri. Tapi saya ke Pak Bustanul terlebih dahulu. Pak Bustanul, kalau catatan Pak Bustanul berkaitan mengenai ketahanan pangan kita sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Mbak Manu, Bapak sekalian,
ketahanan pangan itu saya ingin menyampaikan saya perlebar ya, perluas cakupannya. Jadi kalau mau merefer undang-undang ketahanan pangan itu menyangkut ketersediaan, aksesibilitas, dan penggunaan atau utilisasi atau konsumsi. Nah, itu menjadi penting saya kemukakan, Mbak Mano. Kita baru membahas satu aspek ketersediaan pangan. Oke, kita sekarang ketersediaan pangan dulu. Saya ikutin alur dulu. Baik, catatan saya sebetulnya kami menggunakan sumber data yang sama dari BPS. Tahun 2020, walaupun Desember belum keluar, tapi November sudah keluar, kira-kira aman. Dan memang masih ada selisih neracanya lebih, neracanya surplus. Ya, berapa? Kalau dari neraca kira-kira bisa 7 juta ton kurang dikit ya. Nah, ada di mana? Ada di masyarakat. Ya, dengan kata lain, kalaupun panen raya nanti masih akan terjadi Maret, jangan-jangan bisa April, mudah-mudahan Maret sudah panen raya, saya insya Allah berkeyakinan tidak akan ada lonjakan harga yang terlalu ekstrim, mungkin kecil-kecil ada. Karena di Bulog tadi sudah kita dengar dari Pak Wadirut, catatan saya sama, sekitar 1 juta ton, itu yang dipakai untuk cadangan beras pemerintah CBP yang siap setiap saat untuk operasi pasar. Ya. Nah, di sana untuk pangan pokok, saya pikir we are okay. Nah, Pak Mano, yang perlu kita perhatikan nanti adalah pangan strategis yang lain. Tahun lalu kita direpotkan oleh beras, oleh gula, ya. Gula ini karena produksi kita tahun ini, catatan saya tidak sampai 2,2 juta ton, kita impor masih cukup banyak, tempo hari harga naik, ingat pada awal pandemi, itu mulai dari pelan-pelan, 14, 15, sampai lebaran itu sampai 18, loh, cukup tinggi itu. Kenapa? Prosedur impor bermasalah. Kemudian ada relaksasi dari pemerintah. Relaksasi, jadi lucu memang, begitu relaksasi, banjirlah datang itu barang, kemudian mengganggu dalam tanda kutip pada saat panen. Pada saat musim giling, musim panen, musim giling, akhirnya harga sudah stabil betul di konsumen, tapi harga lelang di petani menjadi bermasalah. Jadi proses-proses seperti ini kita perlu terus pantau, di situ nanti mulai masuk ke aksesibilitas sedikit-sedikit. Sekarang pangan strategis yang lain. Apa yang sedang terjadi hari ini, ayam, ya itu pangan juga. Harga ayam di tingkat peternak rendah, tapi di tingkat konsumen ibu-ibu masih 30-35 ribu kan. Nah di peternak itu rendah. Mengapa? Bisa ditelusuri nyambungnya, masih ada ketergantungan pada impor di pakan, Mbak. Kemudian memang masuk ke kita, di jagungnya juga. Kemudian ada persoalan di DOC, bibit ya, bibit ayam. Nah, kemudian dari situ ada yang kita terus terang aja lah. Ada perusahaan yang besar, 2 itu yang memiliki informasi yang cukup besar. Dan sekarang di pangan ini, mengapa aksesibilitas saya sampaikan tadi menjadi amat sangat penting juga perlu diperhatikan. Mereka yang menguasai informasi ini itu memiliki asimetri dan bahkan memiliki keleluasaan. Saya pikir persoalannya kompleksnya ketahanan pangan di sana. Kita belum bahas pada yang dikhawatirkan FAO tempo hari itu, pelan-pelan alhamdulillah tidak terjadi. Karena yang dikhawatirkan tempo hari, khawatir kemarau, ternyata tidak. Kemaraunya cukup baik. Malah kita sekarang antisipasi kalau ada La Nina, kalau ada musim basah yang berlebihan. Karena kalau teman-teman BMKG nyebutnya sebagai bencana ekohidrologis gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, di situ yang perlu kita antisipasi, kalau sampai ada genangan cukup besar, apakah nanti ada gagal panen? Itu yang harus diwaspadai. Pemerintah kita paham sudah punya asuransi, tapi tidak semua orang ambil asuransi itu. Jadi konteks ketersediaan mungkin tahap awal ini kita tuntaskan dulu. Saya secara singkat, Mbak Mano, pangan pokok oke, pangan strategis ada yang bermasalah. Pangan yang kita masih sawit masih pangan juga loh. Pangan yang kita memiliki keunggulan kompetitif yang cukup baik, beberapa di hortikultura, beberapa di exotic fruits, kita oke. Nah, kita harus waspadai ketersediaan yang menyangkut berhubungan dengan tadi. Tapi yang lebih pelik saya menduga akses
Nah, karena pandemi, infra menurun, kemudian orang tidak bisa bekerja, kalau akses sampai bermasalah, saya pikir kekhawatiran krisis pangan belum selesai, kita harus tetap waspada, kira-kira gitu. Baik, nanti kita coba konfirmasi kepada Pak Menteri seperti apa kemudian upaya dan strategi pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dan juga kerjasama dengan Bulog. Sesaat lagi tetaplah di Indonesia Business Forum. Ada beberapa catatan khususnya mengenai kesejahteraan petani termasuk aksesibilitas dan tentunya antisipasi apabila ada bencana akibat dari alam yang mungkin kurang bersahabat. Nah, antisipasi dari Kementerian Pertanian sampai sejauh ini seperti apa Pak Menteri? Ya, selain konsentrasi pada ketahanan pangan dasar, lebih khusus beras yang saya sudah jelaskan tadi, memang kita juga membangun strategi tambahan dalam bentuk yang pertama itu ada lahan-lahan perluasan, terutama di lahan rawa, di gunung yang tinggi atau di permukaan dataran tinggi, ada di dataran yang rendah dan seperti itu. Dan ini menjadi cadangan-cadangan yang kita terus upayakan, termasuk food estate sebenarnya ada di situ. Demikian juga substitusi impor agar kita tidak katakanlah tergantung sepenuh-penuhnya. Sehingga beberapa antisipasi itu sekarang ini dalam proses. Misalnya di Sumatera Utara food estate kita akan main dengan kentang, akan main dengan bawang putih, bawang merah di sana untuk katakanlah memberikan penguatan-penguatan kalau nanti besok ada hal-hal yang menjadi masalah. Yang kedua, kita melakukan diversifikasi makanan. Artinya makanan itu tidak harus beras. Oleh karena itu setiap provinsi ada makanan lokal atau diversifikasi pangan yang ada untuk memperkuat cadangan-cadangan pangan yang dibutuhkan. Katakanlah di sana ada sagu, ada talas, ada singkong, ada ubi jalar, ada pisang. Ini kita perkuat gitu. Dan kita berharap ini memang menjadi alternatif yang memang dari dulu juga kita miliki, tetapi kita tidak pernah perkuat. Oleh karena itu diversifikasi makanan ini kita perkuat. Yang ketiga, menghidupkan logistik lokal. Artinya cadangan-cadangan logistik kita, stok-stok logistik kita tidak hanya di Bulog. Di semua penggilingan kita beri fasilitasi melalui kredit kur dan lain-lain, asistensi yang kuat sehingga mereka sendiri punya cadangan in out. Kami sekarang membina kurang lebih hampir 8.000 penggilingan untuk melakukan in-out sama dengan Bulog. Tidak hanya itu, kita akan mendorong setiap provinsi punya lumbung pangan regional, setiap kabupaten punya lumbung pangan lokal mereka, bahkan di kecamatan dengan penggilingan itu yang kita bina. Kemudian di desa kita berharap lumbung pangan desa juga hadir. Sehingga dalam kondisi apapun ketersediaan itu bisa kita persiapkan. Yang keempat, memang kita tidak bisa bergantung penuh dengan pendekatan-pendekatan alam aja. Oleh karena itu untuk smart farming itu menjadi pilihan-pilihan, antara lain petani sudah mulai diakrabkan dengan sungkup, dengan mulsa. Mulsa itu cara pertanian dengan menggunakan teknologi yang lebih sederhana tetapi sudah maju. Kemudian tidak hanya itu, greenhouse, pengenalan itu sekarang ini kita perkuat. Oleh karena itu kita berharap dengan pendekatan-pendekatan itu ketergantungan pada musim juga kita bisa kendalikan. Artificial intelligence dan kemudian katakan Internet of Things itu menjadi bagian, robot construction menjadi bagian. Ini kita cobakan terus untuk katakanlah khususnya pada daerah-daerah yang defisit untuk komoditi tertentu. Dari desa atau ada satu daerah yang hanya kuat dengan sawit, tapi dia nggak kuat dengan beras. Ada satu daerah misalnya bersoal selalu dengan bawang, bersoal dengan telur, bersoal. Kita ambilkan Jawa Timur sekarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat akan panen cabai misalnya, tomat misalnya besok. Tetapi akan kering di daerah timur. Ini harus sudah mapping dan mitigasi seperti itu sudah dilakukan. Tapi Pak Menteri, yang tentunya ini para petani yang mungkin menyaksikan ingin mendengarkan dari Pak Menteri kaitannya mengenai asuransi jaminan ini Pak, karena Pak
kita kan nggak tahu ya Pak ya, nanti tiba-tiba seperti yang tadi Pak Busnandar mungkin sampaikan La Nina ini akan datang ataupun mungkin akan terjadi banjir sehingga Kan terkena begini, gagal panen. masalah pertanian itu Mano, tidak hanya Kementerian Pertanian, ini lintas kementerian dan ini ada tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten dan itu dilakukan secara bersama. Asuransi memang menjadi anjuran kita. Iya. Dan sebagian besar ini sudah berjalan. Tentu dia membutuhkan proses. Bayangkan ini 8 juta dengan hamparan yang begitu besar. 1.000 hektar aja besarnya sepanjang mata memandang. Dan tentu saja kita belum bisa maksimal. Tetapi progresnya ini terus berjalan dengan cukup baik. Iya. Dan rata-rata apalagi pada daerah-daerah yang dikonsentrasi, semua petani harus ada asuransinya. Sudah dan itu sudah jalan. Ya. Dan hampir semua yang katakanlah sekarang itu ada masalah, tentu karena pertanian itu dinamis, lapangan, ya jangan dilihat di tempatnya Pak Dedi aja, tempat lain juga banyak gitu. Yang bagus-bagus juga banyak, tetapi satu yang jelek, misalnya ada orang lempar sayur, semua sayur dianggap sudah seperti itu. Padahal sayur ini mereka mungkin butuhkan perhatian dan ada pesan aja di situ. Mereka lempar ayam di pasar, lepas ayam, padahal ayam itu cuma 200-300 dibandingkan saya mengendalikan ayam 1 juta lebih. Ayam dipotong di Jakarta saja ini jutaan gitu. Nah, ini semua termasuk pupuk. Iya. Di catatan saya minta maaf Pak Dedi, tentu Pak Dedi harus bersuara seperti itu dan ini pesan untuk saya. Tetapi tunjukkan saya di mana lokasinya. Kan begini, masalah pupuk itu ada lini 1, lini 2 dikendalikan oleh menteri. Lini 2 ke lini 3 dikendalikan oleh para gubernur. Lini 3 ke lini 4 dikendalikan oleh para bupati. 4 ke 5 ini landingan lapangan. Di sini distribusinya yang biasa bersoal. Tetapi di manakah pupuk sebenarnya? Ini kan pupuk mengalir dari industri. Tetapi itu tidak boleh kita lepas tanggung jawab kan gitu. Cuman ingin dalam catatan saya, hanya penggunaan sekarang itu baru 92. Begini, pupuk itu akan selalu bersoal karena begini. Dalam RDKK yang diajukan, jadi perencanaan yang dari bawah itu 22 juta. Yang di cleansing oleh kita dianggap bersih adalah 12 juta. Tahun anggaran 2020 ini hanya 7 juta yang disetujui. Nanti dapat tambahan 9 juta pasti bersoal kan. Tetapi ini sudah selesai. Karena setiap tahun seperti itu. Oleh karena itu kalau ada yang teriak tapi tidak ada dalam RDKK, memang ini bersoal. RDKK itu tidak tiba-tiba datang, tidak by musim. Mungkin saja ada yang keliru di situ, tetapi dia di lini berapa. Sehingga kita bisa tahu tanggung jawab siapa ini. Alhamdulillah sampai sekarang ini semua yang lapor setelah kita sikapi, ternyata persoalannya di lini 5. Ada main-main dikit antara yang harusnya dapat hari ini tertunda dan lain-lain. Kita tinggal benahi ini. Sampaikan saja sama Kementerian Pertanian di mana tempatnya, siapa kelompok taninya. Kita lihat di RDKK, sepanjang ada RDKK, jaminan pemerintah untuk memberikan pupuk. Tidak bisa pupuk itu dibawa ke perkebunan. Tidak boleh ini dibawa semua ke tambak, nggak boleh karena ada namanya di sini. Tapi itu kan kata menteri, kata wakil petani juga akan lain gitu. Tapi kita tanya. Ini kita akan harus pertemukan gitu. Iya, kalau bicara itu kan saya praktisi. Jadi kalau ngomong daerah, saya pergi ke Cianjur, WA yang mau ke saya adalah persoalan pupuk. Saya pergi ke Kerawang yang dekat pabrik pupuk, juga kepala dinas pertaniannya juga cerita tentang susahnya dapat pupuk. Pergi ke Indramayu juga sama. Artinya memang itu sebuah problem yang kemarin itu relatif merata dan sampai hari ini gitu loh. Nah, problemnya di mana? Kita paham lah kalau Pak Menteri bicara dari sisi Kementerian Pertanian, tetapi kan tahu ketika Pak Menteri nggak boleh impor kan kementerian sebelahnya impor. Iya. Gitu loh. Ketika Pak Menteri teriak Pak Menteri udah Kementerian melarang. Keuangannya belum ngeluarin duit juga kan gitu loh. Kan Pak Menteri memang ngomongnya harus seperti itu kan, nggak mungkin dia kritik kelembagaan lain. Kalau saya kan boleh menyampaikan pesan perasaannya yang beliau tidak mungkin menyampaikannya kan gitu loh. Nah, ini problem pertama. Kemudian yang problem yang kedua harus kita pahami, kita ini bukan lagi petani loh, buruh tani. Nah, buruh tani itu dia bukan yang memproduksi beras, tetapi dia adalah yang mengkonsumsi beras. Bapak silahkan data di Bulog. Daerah yang
bantuan pangan dari Bulognya paling tinggi. Dulu beras raskin, sekarang bantuan pangan non tunai, gitu kan, BPMT. Daerah mana? Daerah yang sawahnya paling luas. Problemnya apa? Problem di tata kelola. Kenapa problem di tata kelola? Karena hari ini ada terjadi perubahan tradisi. Buruh tani dulu ketika menanam, kemudian memanen, pulangnya bawa padi. Hari ini tidak. Dia nanam dibayar, dia membersihkan padi dibayar, dia motong padi dibayar. Dia bawa uang, dia tidak bawa padi. Karena bawa uang cepat hilang. Ada selamatan berbagai ragam. Kemudian akhirnya 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian dia membeli beras, yang beras itu dia produksi. Nah, perspektif itu ada 2 hal menurut saya. Tadi Pak Menteri bicara tentang cadangan beras di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai desa. Saya ini orang Sunda. Di Sunda itu ada 4 kualifikasi hidup manusia. Yang pertama, ibu rumah tangga harus punya padaringan. Padaringan itu adalah tempayan tempat menyimpan beras untuk kebutuhan keseharian. Kedua, ibu rumah tangga harus punya goa, yaitu tempat menyimpan padi untuk pengaturan penggilingan. Yang ketiga, dia harus punya leit, yaitu tempat menyimpan padi di belakang rumah. Yang keempat, dia harus punya lumbung. Seluruh nilai tradisi kultural ini habis, digerus oleh zaman. Ketika Pak Menteri menyampaikan itu, maka kita kembalikan itu pada sebuah tata nilai yang itu sudah kuat dalam kultur kita. Di mana kekuatannya? Cek kalau di daerah Jawa Barat dan Banten, di kampung adat. Di kampung adat yang nanam padinya setahun sekali, cadangan padinya cukup untuk 50 tahun sampai 100 tahun ke depan, tanpa bulog. Artinya bahwa ada sebuah nilai kultural yang kedua. Yang kedua adalah persoalan bagaimana kita meningkatkan produksi, memanfaatkan tanah. Nggak usah jauh-jauh deh. Percepat bekerja sama dengan PTPN, dengan perhutani. Itu tanah yang ditebangin pohonnya itu kosong. Itu tanah yang ditebangin kayu jatinya itu kosong. Kekosongan ini harus segera ditanam kalau nggak longsor. Nah, jadi dalam catatan saya di Jawa saja ada 150.000 hektar tanah kosong yang bisa digunakan untuk kepentingan pertanian apapun jenis yang ditanamnya. Dari sisi produksi dia lebih dekat dengan Jakarta, dan kemudian dari sisi konsumsi dia dekat dengan jumlah penduduk yang besar. Yang ketiganya juga biayanya jauh lebih murah. Nah, perspektif inilah yang harus segera dikembangkan oleh kita untuk menyongsong tidak boleh lagi ada problem pangan ke depan. Hari ini konsumsi pangan menurun bisa jadi karena COVID, karena pandemi, rumah makan pada tutup, industri mengalami penurunan. Nah, ke depan kalau produksi lagi, jangan lagi kita mengalami problem lagi. Ini tentu ada catatan tersendiri karena tadi Pak Menteri sempat sampaikan bagaimana kita membuka lahan dan sebenarnya sudah ada lahan yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut lagi. Nah, seperti apa kemudian catatan dari Pak Bustanul dan Bulog mengupayakan agar gabahnya bisa terserap semua. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Sebelum ke Bulog, saya ke Pak Bustanul dulu. Tentu sudah dengar seperti apa kemudian keluhannya bahwa ada antar kementerian yang memang harus diupayakan kalau memang mau mendorong ketahanan pangan ini. Begitu ya, Prof. Bustanul? Terima kasih. Kemarin bulan November kalau tidak salah ya, ada kejadian menarik yang perlu kita sikapi, mungkin perlu kita follow up dengan baik. Presiden membubarkan Dewan Ketahanan Pangan. Dewan Ketahanan Pangan itu ketuanya adalah Presiden, Pak Menteri Pertanian adalah ketua harian. Sekretaris dari Dewan Ketahanan Pangan itu adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan di Kementan, ex officio. Mengapa saya menyampaikan seperti itu? Jadi Mbak Manu yang diangkat oleh Pak Menteri, oleh Pak Dedi, oleh Pak Wadirut, Anda barusan juga menyampaikan hal itu. Memang nanti yang diperlukan adalah general leadership, ya, konteksnya. Karena tidak semua bisa diselesaikan oleh Pak Menteri Pertanian. Kita paham lah. Pak Menteri tidak punya kewenangan ke perdagangan. Pak Menteri Pertanian tidak punya kewenangan ke Kementerian Kesehatan. Logika idealnya, karena saya terus terang ya, saya 10 tahun menjadi ketua Pokjahli di Dewan Ketahanan Pangan. Itu logikanya, nanti seharusnya Menteri Pertanian bisa atas nama Presiden memanggil menteri-menteri itu untuk urusan ketahanan pangan. Oke lah, tapi itu kan sejarah sudah terjadi. Nah, bagaimana ke depan? Nah, jadi harapan terakhir sekarang di Pak Menko. Pak Menko itulah nanti yang menjadi jenderal operasional untuk mengarahkan dan membuat perencanaan ya dari mengenai ketahanan pangan ini, karena dia menyangkut
kementerian lain, terutama yang bidang-bidang ekonomi. Tapi jangan lupa, ketahanan pangan juga menyangkut Kementerian Sosial. Dalam hal ini yang dikoordinator oleh Menteri Menko PMK. Apa buktinya? Pembagian atau penyaluran BPNT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial tetap dalam koordinasi Kementerian PMK. Nah, konteks ini kan ribet ruwet ya. Masa semuanya harus diambil alih presiden, kan nggak mungkin dong. Kan harus ada didelegasikan kepada menteri-menterinya. Saya pikir kita harus, Pak Menteri, kayaknya memang kita perlu duduk lagi bagaimana merumuskan langkah-langkah yang lebih strategis ke depan ini, karena tantangannya kan multidimensi. Pak Menteri pasti tidak bisa menyelesaikan semua karena yang bukan kewenangannya. Apa nanti solusi kelembagaan yang terbaik dalam konteks itu? Itu Pak Manu yang pertama. Yang kedua, saya ingin coba fokus lagi kepada akses. Nah, yang menjadi agenda ketahanan pangan, kebetulan Indonesia sudah ratifikasi, sudah komit melanjutkan PPB atau SDGs ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Setidaknya tujuan 1, 2, dan yang mengenai perataan juga masuk agenda besar di situ. Nah, konteksnya memang lebih banyak pada akses. Akses ini dan utilisasi, itu dua ya, itu juga ditunjukkan oleh pengentasan anak-anak balita dari stunting yang menjadi agenda nasional, internasional bahkan ya. Siapapun presidennya tahun 2030 nanti akan pidato di sidang umum PBB menceritakan mengenai pencapaian tujuan SDGs itu. Memang ada 17, itu kan besar juga. Nah, karena konteks-konteks ini menyangkut interkementerian, bahkan dari pusat sampai daerah, harus ada jenderalnya kan terpisah nih. Yang perencanaan ada di Bappenas. Sudah ada tim yang melakukan itu ya, sampai yang berhubungan dengan perubahan iklim. Dan kan agenda ini terlalu kompleks, terlalu banyak. Nah, sekarang kita coba turunkan lagi, groundkan lagi kalau istilahnya Kak Deddy tadi. Bagaimana di lapangan yang sebenarnya yang terjadi. Nah, teman-teman dilakukan baru 2 minggu yang lalu saya baru dari petani. Memang mereka dalam kondisi yang seperti sekarang, bansos itu menjadi amat sangat penting untuk menjaga daya beli, Mbak Manu. Kita kan belum pulih. Kita paham ekonomi kita masih minus ya. Jadi konteks itu yang perlu kita pikirkan secara strategis ke depan. Tidak mungkin dibiarkan begini saja. Baik. Tentu kita ingin tahu seperti apa kemudian strategi Bulog untuk berkaitan mengenai bansos khususnya DPNP ini, Pak. Dalam kaitannya kan nanti tahun depan juga harus menyerap. Nah, ini sudah ada koordinasi belum, Pak, sama Kemensos? Ya, terima kasih. Sedang negosiasi. Jadi tahun depan itu memang belum ada anggarannya. Tapi kita usahakan, kita lagi memohon supaya ada bansos beras ya. Kemarin dengan bansos beras yang kemarin itu termasuk yang berhasil karena sampai ke lapangan, sampai ke para penerima. Ini dan selesai dengan tepat waktu. Ini yang bagus. Jadi contoh ini bagus. Jadi kita sebagai penyedia berasnya ada transporternya sendiri terpisah. Dan itu karena memang sudah ada di daerah-daerah ya, dan pengangkutannya lebih mudah ya. Jadi ini akan bagus kalau seandainya nanti lebih banyak lagi bansos beras, maka kita bisa menyerap gabah para petani lebih banyak lagi. Dan ini akan lebih bagus lagi. Nah, ini mungkin catatan untuk Kementerian Sosial. Kalau Bulog memang disiapkan untuk bisa menyalurkan DPNP itu, maka serapan gabah petaninya pun akan semakin banyak, begitu ya Pak ya? Jadi targetnya insya Allah bisa tercapai kalau ini yang ada di gudang disalurkan dengan baik dan benar, dan jangan impor gitu ya Pak ya. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jadi di 2021 apa yang harus dilakukan supaya kita tetap bisa bertahan dan justru semakin kuat, Kang Deddy? Mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama ada 2 hal ya, 1 Bulog, 2 Kementan. Yang pertama persoalan Bulog, persoalan beras yang masih tersimpan di gudang yang lebih dari 1 juta ton itu kan hal yang mudah secara operasional kalau koordinasinya baik. Bulog tinggal, kita bicara fight dengan Kementerian Sosial. Kan ada bantuan pangan non tunai yang didistribusikan dalam setiap bulan, itu jumlahnya sangat besar. Dibanding mereka harus nyari lagi beras di lapangan, kemudian mencari ke pihak ketiga yang seringkali ada problem di lapangannya, kan lebih baik dibuat surat keputusan bersama yang memutuskan bahwa pendistribusian bantuan pangan non tunai, penyediaan berasnya dilaksanakan oleh Bulog. Maka dalam waktu cepat beras Bulog akan keluar dan habis itu Bulog bisa memberi gabah petani. Itu yang pertama. Yang kedua persoalan bahwa kelangkaan pupuk itu hal yang tidak bisa diingkari.
baik teknis maupun non teknis. Menurut saya aspeknya cuma satu, bahwa kita harus segera meningkatkan subsidi pupuk di tahun 2021. Tidak bisa pakai angka yang disampaikan Pak Menteri tadi. Itu nggak cukup faktanya. Kalau produksinya meningkat berarti pupuknya meningkat. Jangan sampai berasnya surplus, pupuknya tidak mengalami peningkatan. Nah, itu bagian dari reward bagi para petani. Karena petani berhasil menyelamatkan negara dengan meningkatkan produktivitas pertanian sehingga kita tidak impor pada tahun 2020, maka 2021 petani dikasih hadiah, yaitu subsidi pupuknya ditingkatkan. Nah, sekarang Pak Menteri yang closing. Silakan Pak Menteri. Ya, bicara pertanian itu bicara lapangan, tidak hanya bicara di atas hitungan-hitungan aja. Karena setiap daerah memiliki lokal problem yang harus dengan respon lokal. Tidak bisa diratakan seluruh Indonesia pupuk itu seperti apa, harga itu seperti apa. Dan itulah dinamika pertanian yang ada yang membutuhkan dan melibatkan multi stakeholder. Ada stakeholder yang lain yang harus bersama-sama. Saya sependapat dengan apa yang dipikirkan oleh Wakil DPR untuk petani, sudah harus seperti itu, dan ini menjadi catatan serius kita. Pupuk memang kita butuhkan, tapi ada keterbatasannya memang yang harus di-manage, ditata kelola. Oleh karena itu kalau 22 juta yang minta pupuk, tetapi menurut klarifikasi kita hanya 12 juta. Kemudian kemampuan keuangan kita untuk sementara seperti itu tentu tidak semuanya harus bisa kita lakukan. Tapi bagaimana menyikapi ini? By name, by address harus ada. Dan ini harus dipertanggungjawabkan secara berjenjang. Usul itu harus dari bawah, dari desa, kelompok tani, masuk kemudian, dan seterusnya sampai ke provinsi. Pada posisi itulah penyikapan kita seperti apa. Sampai hari ini saya mengatakan bahwa yang mana daerah yang masih bersoal dan itu harus kita lakukan. Nah, yang ingin saya katakan menurut apa? Sekarang nilai tukar petani sebagai ukuran kesejahteraan petani itu naik. Dari menjadi 102%. Yang tadinya tahun lalu 99. Nilai tukar usaha pertanian naik 103%. Mestinya 5 tahun baru naik. Ini data, ini fakta. Kemudian impor kita naik 355 triliun. Ekspor kita. Ini semua menunjukkan trennya naik. Impor kita justru turun. Jadi tentu dinamika nggak pernah bisa putus kan. Tetapi ini penyikapan oleh pemerintah secara bertahap bisa dilakukan. Dan HPP yang dipertahankan sampai hari ini dinamikanya masih dalam range yang ada, ya kan? Gabah kita masih dalam range HPP dan lain-lain sebagainya. Kalau ada cabai naik turun by momentum ya biasalah. Tetapi kapan dia memang bersoal, intervensi pemerintah kami sudah siapin, sudah ada mapping kita. Kapan Bulog harus masuk? Kapan kami harus suntik dari daerah lain untuk memenuhi defisit itu? Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan saja problem-problem yang ada di lapangan secara bertahap tentu saja ada, tapi mampu kita selesaikan yang baik. Kerja bicara pangan seperti yang tadi sudah disampaikan bukan hanya permasalahan dari Kementerian Pertanian, tapi ada sinergi dari berbagai macam pihak yang tentunya harus duduk bersama seperti yang tadi Prof. Bustanul sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada jalan yang terbaik untuk bisa menangani permasalahan pangan di Indonesia yang tata kelolanya menurut Pak Dedi masih carut-marut dan perlu diperbaiki. Saya Brigita Manohar pamit, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Kang Dedi, terima kasih Pak Wadirut dan juga terima kasih Prof. Bustanul. Selamat malam, sampai jumpa.